Annyeong. Ini kita setelah 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan menjalani 2022. 1 bulan setelah 2022. Yang harusnya kita melakukan ini udah episode keberapa gitu ya, Sin ya? Seasonnya kayak Friends gitu. Gak habis-habis. Gak habis. Friends atau tersanjung? Friends dong. Oke. Kemarin kita tuh ngobrol kayak nggak ada temanya gitu. Bener-bener udah Los aja gitu. Kayak ya udah yang penting ngobrol aja sambil makan lebih tepatnya sih. Padahal kita itu kayaknya ini deh sebenarnya channel mukbang. Channel mukbang ya? Iya. Sekarang channel apa? Channel bacot. di yang kita sebut ini season 2 Season 2 banget gak tuh? Harusnya kita melakukan ini di awal, Zin. Kita memperkenalkan diri kita. Iya telat ya. Tapi kita malah ngomongin Bangtan. Ya namanya juga passion. Ya elah. Passionnya Bangtan. Passionnya 25/8. Bukan 24/7, 25/8. 25/8 gak tuh? Gila, tapi seru sih. Harusnya kita baru tahun baru yang sebulan yang lalu maksudnya. Nggak kemarin banget sih, awal Februari tahun baru Cina. Nanti awal Maret gue rasa tahun baru Hijriah deh, seinget gue. Iya tahu. Jadi sebenarnya tiap bulan kita tahun baru aja ya. Apapun tanggalnya tiap bulan pokoknya tahun baru aja. Kita adain aja deh tuh. Bener juga. Siapin kembang api. Oke, buat ledakin di Rasuna. Jangan dong. Nanti disamperin lagi. Pusing. Oke. Anjir, kegeli sendiri gue. Sama gue juga. Berarti kan kalau misalnya kita ngomongin tahun baru Imlek, tahun ini tuh masuk macan ya? Tahun macan. Macan air. Emang macannya ada apa sih? Daratan, air. Enggak daratan dong. Daratan. Buaya dong. Bilangin. Air, api, tanah, udara. 4 elemen, seinget gue ya. Oh gitu. Kayak Avatar. Oh, baru tahu gue. Iya, setahu gue sih ya. Ini kita ngomongin tahun baru Cina, orang Cinanya kagak ada, gimana sih? Lah, kan kita gitu. Yang Xinjia siapa? Yang makan siapa? Yang dapat angpau siapa? Kita kan gitu. Iya. Selalu kayak gitu. Aduh, menarik. Kalau lo sionya apa, Shin? Sim Syuron. Tuh kan, yang gak ada yang Cina sampai manggilnya aja pada manggil kita Cece. Gue apa sih Sio gue 92 nih. Nah, kalau yang gue lihat ya, pada akhirnya ternyata tidak semua 92 itu sionya monyet. Oh iya ya. Iya, jadi dia ada sama lah kayak tahun baru Hijriah lah gitu. Oh, lo Kristen ya, lupa gue. Jadi setiap tahun baru itu pokoknya tahun di Masehi yang sama belum tentu di Cina sama. Iya gitu pokoknya dah. Gue bingung dah tuh, guys. Karena gue kan selalu penasaran kan kayak elemen gue apa sih? Elemen. Jadi dari beberapa sumber gue ngelihatnya itu kalau yang kelahiran 15 Februari 1991 sampai 3 Februari 1992, which tanggal lahir lo yang 18 Januari itu 92 kan? Iya bener. Ya expose deh nih. Khalayak ramai. Baru umur 30 tahun. YOLO 30 YOLO. New decade, ya kan? Yoi. New decade. Terus jadi Shiolo itu menurut penuturan yang ada ya, kambing logam. Cuan. Logam ya? Logam Cuannya. Iya, duit. Tergantung logam mulia apa logam yang mana dulu nih. Nah, bener. Pokoknya logam yang menjadi ini deh. Berkat ya gitu. Allah. Kalau gua masuknya jadi monyet air gitu. Monyet air tuh gimana sih, yang bergelantungan di mana dia? Di rumah SpongeBob kayaknya. Di pohonnya Sandy kalau enggak. Kan di bawah air. Sumpah. Monyet air tuh gimana monyet air? Air itu kayaknya lebih ke sifatnya sih. Anjing soto obat enggak sih? Enggak Oh, tahu. jadi lu becek gitu. Kalau ngeliat Ari baunya basah aja gitu.
Kayaknya tuh bukti dari yang muda sampai ke yang berumur kayak gitu. Gue gak ikutan aja sih. Anjir, sumpah gue kocak sih ngeliat monyet air, baru tahu gue nih. Terus nih ada yin and yang jambu aja, jambu air ada, jambu monyet air ada. Nah, gimana kalau kita tanya ke sesuhu ya kan? Jambu monyet. Nah, tanya mamanya teman-teman kita. Kita kali ya kita tanya. Belum kan, nggak bisa ngedadak. Orang tua itu udah pada tidur jam segini. Oh iya benar, yaudah. Mamanya Niko, bapaknya Patrick, mamanya Git. Enggak, mamanya Git main judi sih biasanya sih. Nanti kita include yuk sebagai sumber yang terpercaya. Kalau buat Chinese stuff gini ya. Iya. Biar enak gitu. Culture-nya dapat banget. Ya Allah. Kayak, tapi lo tau gak sih kalau misalnya budaya di orang, kita tuh rasis gak sih nyebut mereka Cina gitu? Enggak sih. Enggak sih, karena emang kan itu rasanya Cina. Ya kan ras ada banyak kan. Ada Batak, Jawa, Cina. Lo apa sih? Gue nggak jelas loh, gue mah. Apa gue nggak ada rasnya gue? Gue curiga. Noras no alkohol. Noras no alkohol guys. Kalau di Chinese gitu, gue tuh baru tahu ketika waktu itu bokapnya temen gue meninggal. Iya kan kita ngasih uang apa sih, uang duka. Ya sebutlah uang duka gitu kan. Terus kenapa tuh? Nah kalau di Islam nih kan gue nggak tahu ya, ngasih mah ngasih aja seikhlasnya gitu. Iya, tahu gue juga kalau kayaknya kalau waktu itu kita kan kalau kuliah atau sekolah atau kadang di kantor ada meninggal nih kasih amplop muter gitu kan. Nah kalau di Cina ternyata ada culture-nya gitu. Kalau gue waktu itu pas pas bokapnya Niko meninggal, gue lagi liburan itu loh. Gue dikabarin, gue di Pulau Macan. Gue lagi liburan, Niko kabarin gue malam-malam, gue bilang, "Nih gue lagi liburan, lagi di sini gitu." "Iya, Ki, nggak apa-apa, lu juga kan nggak bisa tiba-tiba kesini dan lagi COVID juga." Anjing, lagi COVID tapi liburan. Parah. Ya kayak gini nih. Maaf dong. Terus gue mau ngasih uang duka kan. Gue bingung, nggak mungkin gue tanya anaknya kan, "Nih kalau misalnya uang duka di Cina gimana nih?" Gitu. Prosesnya nggak mungkin dong gue tanya kayak gitu. Tapi lu kayak udah tahu gitu loh di Cina tuh. Bukan di Cina maksudnya. Gue anaknya emang anaknya sangat melek culture sebenarnya. Iya. Walaupun lu nggak paham banget, tapi lu tahu dia ada rules-nya nih. Gitu. Terus akhirnya gue waktu itu telepon Git, gue tanya, Git kalau misalnya uang duka gimana di adat lu gitu? Kalau uang duka ganjil kak gitu. Ganjil. Kalau angpau genap. Angpau genap gitu. Oh oke, uang duka ganjil. Berarti yaudah gue waktu itu kasih lah pokoknya ganjil ke Niko gitu. Terus pas gue udah beres liburan, Niko pun udah beres ngurusin almarhum bokapnya. Dia juga telepon, "Kok lo tahu sih Ri kayak gitu?" "Iya dong, aku tuh kalau bisa dinobat." Enggak, bercanda, nggak usah gitu. Nobatin jadi apa? Buta shampoo. Kemarin aja Git minta gitu kan, katanya kalau yang udah nikah dan udah pernah nikah harus kasih angpau. Kok aja kayak ngechat kayak gitu anaknya, bangsat. Terus di saat kayak gini lo manggil kita C lo. Makanya emang anak kurang ajar gitu. Terus gue bilang, "Goceng ya," gue bilang gitu. "Iya nggak apa-apa C, lumayan buat beli beng-beng gitu." Terus gue bilang dong, "Lah kan Imlek kagak boleh ganjil bego." Terus kan transfer uang nggak bisa ya di bawah 10.000 ya. Gue kirim aja 12.000. Yang punya adat lupa. Terus dia ini kan kasih tahu nyokapnya pakai sepatu baru itu. Gue bilang, "Ya udah fotoin dong, mama mau lihat gitu." "Bentar C, lagi main judi." Jadi itu salah satu budaya juga enggak? Gue nggak tahu kalau yang main judi itu. Main mahjong ya budaya kan, budaya mereka, ingat gue. Masih budaya lah. Masih, ya cengli lah. Anyway, tinggal kita cari padaya. Ya. Elah, kebanyakan gula nih. Jokes umur 30 begitu. Kok gue jadi dead jokes nih anjing. Dead jokes nih. Cindy kemarin abis gempa udah agak lucu. Ini kembali lagi agak bukan kembali, kayak upgrade gitu. Cindy lucu 2.0 gitu. 2.0. Gara-gara gue gempa, gue nggak evakuasi, otak gue getar guys.
Getar di dalam otak gue. Orang gempa evakuasi, gue ngadem aja di dalam. nggak getar nggak tahu di dalamnya yang getar ya kan, otaknya itu getar di dalam. Oi, Shio sio. lo kan kambing logam ya. Iya. Dari beberapa sumber nih yang dari dulu gue baca nih katanya tuh sifatnya kambing logam itu sosok yang penuh kasih sayang. Wih. Dalam mitologi, lemah lembut, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, nggak salah. Lemah lembut, baik hati, layaknya seorang ibu yang mengasihi anaknya, wataknya keibuan, mencerminkan kedewasaan. Waduh, pas banget ya jadi ibu panti. Ibu panti cocok gue. Lemah lembut, tapi gue kalau sama Tobi si anak bulu ajal gue kayaknya enggak deh. Gue buang lu. Enggak sih, tapi lu galak banget sama Tobi. Iya. Nggak galak banget sih. Galak sih. Galak karena dia iseng. Galak sih. Menurut lo cocok nggak Cek dengan kepribadian lo yang sekarang di umur 30 tahun ini menginjakan kaki di bumi? Kalau gue sih lebih milih untuk dibilang cocok apa enggak, gue mengamini aja deh. Maksudnya apa nih, minta dikawinin jadi emak apa gimana? Nggak tahu nih, pokoknya aminin aja deh. Amini aja semua Iya. itu. Kalau dibilang baik hati. Service customer service juga baik hati. Iya ya kan, semua orang awalnya juga baik hati. Mengasihi anaknya ya, masa anak sendiri mau dibunuh kan gak mungkin ya. Tapi sebelnya lu sama Tobi tetep kan kayak. Iyalah. Tobi kucing ya guys, by the way. Iya, kucing yang jadi anak gue. Tetep aja sebelnya gue sama dia tetep aja Tetep gue kasih sayang, makan, kan? tetep gue sayang, yoi. Walaupun gue kurung dulu, Kelakuannya aja bala gitu. bala banget tiap hari. Tapi menurut lo gimana nih sio kambing gue nih, beneran nggak melambangkan Bener dong. sosok gue? Ih, Aku mantap kan banget. suka diurusin sama Cindy kan. Aku kalau di rumah kerjanya kerja mulu. Nih gue curiga guys, dia minta angpau bentar lagi. Mama, oma gitu kan. Iya, Cindy tuh sangat mengurusi, mengasihi adiknya, diurusin. Saya Oh, sebagai teman baiknya juga diurusin gitu kan. Betul, Malah betul. sering kalau gue lagi kepentok meeting kalau misalnya lagi jam-jam makan, udah saya tinggal duduk manis, dihidangkan depan muka saya gitu. Ih mantep banget, kayak Sambil warteg makan. gue pikir-pikir. Enggak, warteg aja mesti nunjuk dulu. Oh iya, ini gak usah ditunjuk ya. Oh iya bener. Langsung dia yang masak, dia ngambilin, dia yang menghidangkan. Luar biasa. Apa aku tidak juga seperti gue. Putri Raja sekali? Putri Raja nih, si Ling nih. Siling. Kan mata lu udah sipit, Ri. itu panggilan gue zaman bocah tuh anjir tuh, sumpah itu. Si Ling Jadi tetangga gue suka kayak gitu. Pokoknya iya. tetangga siapapun, tetangganya om gue lah, kalau misalnya gue lagi main, tetangganya wak gue lah, tetangganya nenek gue lah, si Ling nih, si Ling. Dulu kan kita masih putih ya kan. Oh. Putih banget dulu. Ya udah, berarti lu manggil gue Cici, gue manggil lu Si Ling. Ling, makan Ling. Enggak, sekarang agak gimana kalau dipanggil Ling ya, kayak keling gitu kan. Ling, jangan dong, manggilnya 2 kali, Ling gitu. Harus Ling gitu kan, Harus nggak Ling. boleh keling. Atau Eling ya. Ya, anjir lu dead jokes banget. Maaf ya guys, nih kayak gue kebanyakan gula nih. Salahin Patrick ah. Gulanya kenceng banget anjir. Aduh. Sampai bego gue. Gue akhirnya nyari nama nih, arti Ling. Berkah Tuhan. Nah, nggak apa-apa dah. Amin. Cakep ya namanya ya. Cakep dah. Kayak si Perasaan Patrick, pada nama keadilan. tengahnya Hafila ya kan, tumpukan harta. Mantap banget. Kaya dong. Kaya ya kan. Kalau kita tumpukan baju kotor. Gimana nih? Ya coba yang namanya bagus artinya boleh. Boleh ya. Berkah Tuhan, pengampunan dan kemerdekaan, kerusakan, kebinasaan, kematian, mampus. Udah. Oh, serem. Ya udahlah ya, nama pasti bagus lah ya, nggak mungkin enggak gitu. Betul. Sakit perut anjing gua. Kalau sio lu sendiri gimana tuh, Ri? Sio lu apa jadinya? Monyet air. Kenapa kita beda? Karena kan intervalnya si kambing Logan. Kambing Logan login. Kambing logam itu 15 Februari 91 sampai 3 Februari 92. Gue juga nggak tahu mereka dapat perhitungannya dari mana. Nah, di luar dari 3 Februari, 4 Februari udah masuknya monyet. Oh
Iya paham gua. Harusnya sih begitu ya. Dasar lu monyet air. Emang? Masa katanya gue licik sih? Kan monyet tuh adalah humoris, jahil. Iya. Karena maunya main mulu gitu. Ih anjing banget ya. Meski tidak memiliki sifat buruk, niat buruk. Kejahilan mereka terkadang melukai perasaan orang lain. Nggak ada tuh gue jahil, nggak. Pakai hati gue mah jahilnya. Lah gimana nih? Jahil pakai hati. Serius berarti jahilnya. Tapi niatnya tidak merusak kan? Kan soalnya gue tidak niat buruk tuh. Jahil kepatil gue. Coba korbannya Ari. Salah. Yang ngerjain gue bukan korban gue. Coba yang merasa udah mengerjain Ari. Jahil gue yang Angkat kepatil suara. cabut gitu kan. Biasa aja namanya itu, biasa di skena dating apps anak muda gitu kan. Tapi ada nih Ri, tambahannya, monyet adalah pembelajar yang cepat dan oportunis yang licik. Waduh. Tapi bener sih, tapi ini somehow bagus sih. Tergantung perspektif lo gimana. Iya. Half empty apa half full. Betul. Nah, ya kan? Betul. Kalau lu memang lebih ke pesimistik ya, jadi kayak lu takut aja gitu bawaannya kalau ada gua kan. Betul. Makanya orang-orang insecure tuh gampang gue baca sebenarnya sih. Kayak siapa sih yang insecure? Banyak ada Mana loh gak bisa sebut pokoknya. merek lagi. Jangan dong, ntar terkenal orangnya. Iya, jangan deh. Di pendengar kita yang nggak nyampe 1 juta ini. Iya. 1 juta masih Nggak, kurang. mirip lah sama BTS kalau lagi streaming lah yang dengerin Oh gitu. gitu, iyalah. Banyak banget ini pendengarnya. Nanti bala-bala jair kita, bala jair Bala anjing. Jair. Gue kesel banget. Lu inget gak sih? Ya si Ujang Kustam ngasih screenshot. Jadi ada cewek yang deket sama Uki. Oh iya. Jangan sebut merek. Si cewek deket sama Uki. Thanks Ujang. Komen apa gitu yang sweet. Ujang bilang, I thought you block all of our social media because we block you in real life. In real life. Savage Ujang memang. Gue masih kasih Terbaik. tahu anjing, mantep banget Ujang. Tahu nggak sih the moment dia ngomong itu tuh rasanya leganya tuh kayak mantap ya. Padahal bukan kita yang ngomong, Bukan kita yang ngomong. kayak buset mantep. Keren ya Ujang tuh Gila. Savage. Anyway, menurut lo Sin, sio lu ada hubungannya dengan zodiak lo nggak? Zodiak lo kan kambing tuh sama. Capricorn kambing kan? Kambing. Iya kan? Tapi gue nggak tahu karakter Capricorn bukannya ini ya. Kayak kambing. Keras kepala. Kayak kambing. Gue rasanya pengen di sate aja gue gimana. Asal ada lawannya aja ntar malam. Capek dah. Sangat terlihat perbedaannya, mana yang punya regular, mana yang tidak gitu. Aduh. Setelah 6 bulan ini konten kita di YouTube ini terlihat perbedaannya, mana yang akhirnya punya regular, mana yang tidak gitu kan. Gimana tuh pemirsa? Habis kok tadinya mau diajak ke regular, cabut tiba-tiba. Cabut, bodoh sih. Nggak boleh gitu. Nggak bodoh, kamu pintar. Nggak boleh. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya sangat terlihat perbedaannya ya gitu. Mungkin gue harusnya ngobrolnya sama Jeremy yang sama-sama nggak punya yang reguler gitu. Kirain sama-sama sio monyet. Nggak juga. Monyet air tuh, gue masih bingung nih. Jeremy, Monyet air nih. Jeremy apa ya sionya ya? Dia Mau apa tahu sih? Virgo kan? Gue hampir aja gue mau cari Jeremy sionya apa. Dia kan tahun 2000. Agustus ya kan? Agustus Emang 2000. Agustus? Jeremy Agustus. Oh, iya. Uki Maret. Si Pisces, si Virgo kan ada Agustus sama September ya? Iya ya. Iya. Padahal 2 mantan gue Virgo loh. Gue lupa. 3 malah mantan gue Virgo anjing. Enggak ya? Iya September. September. Berarti akhir Agustus awal September. Ya, soalnya abis itu tengah Agustus, tengah ke akhir September, awal Oktober kan udah Libra. Shio Hafal Naga. Wih. Iya Shio Naga. Oh iya, naga sama macan beda ya. Sekarang macan. Macan. Biskuat. Gila lu. Nanti kalau Jeremy Sionya udah sih itu tuh, Ceh. siapa? Oh,
Macan. Ribet. Aing mau. Berarti nanti pas si Jeremy Ulang tahun. bukan ulang tahun, sionya. Kok gue jadi goblok dah, ngerayain sio berarti tiap ini ya. Enggak, gue baru denger nih ngerayain siapa nih. Kan sekarang kan tahun baru Cina macan air. Enggak ada anjir. Kok gue jadi bingung sih? Oh iya. Gimana sih kok gue jadi bingung? Coba ditarik satu-satu benangnya. Lu Enggak. mau ngomong apa? Coba. Jadi gue pengen ngomong si Jeremy kan dia naga. Terus ketika si tahun naga. naga. Oh, heboh tuh baru perkayaannya Iya, tuh. tapi itu kapan tuh tahun naga? Lupa gue. Tahun naga tadi berapa ya? 2000 Oh, itu beda lagi ya? 2000 beda ada lagi. Gue nggak hafal urutannya gue kalau misalnya show itu. Paham. 2024. 2024. Anjing pas bilang. Berat. Berat dong. Ya 2024. Kita kasih brand aja lah. Lambang Cepet lah 2024. 2022, 2023 secentikan jari. 2024. Tapi lu sama Pet kan sama-sama Cina. Anjing. Lupa Gua Cina dari mana? Makanya. Gue mah Cina abal. Kadang makanya kita di sini kayak karena seringnya dipanggil Cece, ya udah merasa kita satu rumpun aja gitu. Iya ya. Padahal kan gue ada sih dikit, tapi kan nggak sekental itu. Gue nggak yakin gue ada, deh kayaknya nggak ada sama gue. Kalau gue kan tidak sekental itu. Tapi lu sama Pet ada ini nggak? Ada apa? Merhatiin Sio nggak dia? Enggak sih, gue rasa sih. Enggak, dia mah. Dia monyet air juga. Sama. Oh, dia mau nyet air sama kayak lu ya? Wah, kehapus deh gue kayaknya. Apa? Holy shit, Ri. Wait. Enggak. Amin. Enggak, udah Aman gue. ya, amin. Gue kenapa sih nih Mercury retrograde nih? Emang udah mulai? Udah mau kelar. Udah mau kelar kan? Mm-mm. Tetep aja dong kelakuannya blangsak masih tetap. Nah, Maaf. Nggak maksud. Jadi menurut lo zodiak lo nggak ini dengan retrograde nggak relate? nggak relate sama Sio. Menurut gue sih kayaknya enggak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau di Sio tuh entah kenapa karakteristiknya baik-baik. Sementara kalau Enggak, gue jelek nih Sin. Ya tergantung Sio lu aja kali. Lu sih monyet air aneh. Ada airnya. Kalau daratan gimana? Kalau sementara kalau zodiak tuh lebih kayak ke sifat-sifat manusia yang lebih relate gitu. Menurut gue sih gitu ya. Jadi nggak relate di lu. Tapi kan sama-sama kambing sih. Mungkin namanya kambing deh sama, tapi perlakuannya beda. Gimana sih? Ya kalau lo mau lebih tahu banyak soal zodiak, coba buka Amazing. Di Kupas Tuntas. Kupas tuntas soal zodiak. Soal zodiak. Gue tapi udah lama nggak liat kontennya Amazing. Kadang cukup membantu sih. Walaupun ya lu nggak bisa fully 100% percaya ya. Enggak. Somehow kayak oh kurang lebih gini ya gitu Gak aja. ada yang bisa dipercaya. Buat lucu-lucuan. Iya. Even vision gue aja nggak bisa dipercaya Sin. Gue lagi kayak di prank sama vision gue. Aduh, itu makanya udah langsung lah Apa? Avengers. Iya, Lu gue ngapain kayak ini melihat ya, masa depan Doctor sono? Strange gitu ya. Kayaknya yang paling relate sama gue tuh cenayang-cenayangan Doctor Strange gitu. Relate Korelasi apa enggak? Shishio dan zodiak. Dan zodiak menurut gue sih enggak ya. Enggak. Enggak. Tapi gue masih relate karena sama-sama kambing sih. Ya udah. Cuman Buat lu relate, buat gue enggak deh gitu Cuman aja. gara-gara lu relate dan kambingnya itu loh. Iya. Gara-gara kambingnya itu loh. Tapi soalnya gara-gara kambingnya kan, tapi soalnya isinya tuh beda. Oh, isinya beda. Isinya Kalau beda. Capricorn lebih ke gimana? Kalau Capricorn menurut gua dia itu anaknya grounded banget. Di sini nggak disebutin kan nih sio mana sio kambing grounded. Udah Enggak. gitu grounded. Atau di Dia sumber yang lain ada juga guys. Ini gue cuman beberapa sumber enggak kayak. Oh bisa jadi ya. Heeh. Bisa jadi cuman kan kita bukan ahli sio, mohon maaf nih gue sih Iya, ahli makanya. kunci aja deh gua. Gue ahli tidur aja kali ya. Sudah gitu keras kepala, sabar. Of course. Apalagi sih Capricorn? Sabar Apa sih kan salah Capricorn? satu sifat ibu gak sih? Iya, ya itu juga masuk sabarnya. Tapi kan kayak udahlah pokoknya buat gue enggak. Kalau lu maksa sih anjir, kan gue jadi capek elaboratnya.
Lupa apa-apa ngegas. Teriak mulu kerjanya, teriak mulu. Iya sih, tapi cuma satu unsur sih. Gue juga, menurut gue Shio sama zodiak gue ada kesamaan di unsur airnya doang. Jadi gimana ya, basah? Iya, basah. Kan Cancer itu water kepiting element ya? kan. Suka capit gitu kan. Iya. Water element. Shio monyet, airnya juga tuh barengan tuh, si kepiting sama monyet bareng main. Ya benar juga sih. Iya, di situ doang. Makanya dia cepat belajar dan oportunis. Karena kalau air yang satu jalannya ketutup, kan namanya liquid bisa lewat mana aja. Kita cari jalan yang lain. Make sense. Cocok logi aja. Betul. Cocok logi. Biar rame. Gue biasa cuman take VO cuman buat 30 detik doang gitu. Nah, less than 30 second malah. Less than 30 second, terus paling ngulangnya kayak sampai 5 kali maksimal gitu. Itu juga capek, langgar lah. Lo lah gantian review. Ini kita ngoceh dan udah lama kita nggak ngoceh. Iya, udah lama nggak ngoceh direkam. 2 tahun yang lalu, enggak, 6 bulan. 6 bulan kita ada 6 update bulan. apa aja, Ceh? 6 bulan kan kita waktu itu Isoman Akbar. 6 bulan tuh berarti kapan, Re? Isoman Akbar. Juni. Oh. Ya, selain makan-makan apalagi sih update-nya? Kegiatan kita. Enggak, waktu itu kan kita maksudnya during this time 6 bulan dari kemarin kita isoman sampai sekarang ada perkembangan apa? Iya. Cie. Perkembangan ini sih. Gue seneng banget nih. Jadi gue udah membuktikan, guys, capability gue sebagai seorang grupis. Jadi nih ya, dulu kalau gue boleh cerita dikit nih, zaman SMA gue sama Ari tuh kita tuh grupisnya apa ya, Banyak sih. banyak, ada 13, Band-band- terus ada band-band keren pada zamannya lah, ada Killing Indie, Me Inside, ada apa lagi, satu lagi Sweet as Revenge ya, Sweet as Revenge, kayak gitu-gitu tuh. Pegaskin, iya. Apalagi sih, ya gitu-gitulah pokoknya. Iya, nah zaman dulu tuh kita kayak, gue ambil satu contoh band deh, si 13 itu siapa? Vokalisnya Reinhard ya? lupa gue namanya. Reinhard. Itulah yang kokoh-kokoh itu. Iya, I guess Reinhard, iya. Padahal itu kita cuma iseng ya, kita pulang sekolah, kita ke cruise sebuah distro gitu. Gaya banget ya, kayak mau belanja Iya, gitu. sebuah distro kekinian yang isinya jual baju distro keren lah pada zamannya. Terus kita tahu band-band yang kita, personal band yang kita suka tuh lagi pada nongkrong di situ karena itu kan base campnya. Udah kita juga iseng nggak aja sengaja datengin. kan? Nggak sengaja. Karena Karena nggak awalnya tahu kita cuma juga. pengen lihat baju-bajunya doang. Heeh. Gitu. Terus ternyata mereka lagi hangout di sana, dan ternyata info dari salah satu staffnya kalau ini jadi base campnya mereka kan. We don't even ask them gitu, kayak cuman Mbak suka ini ya gitu. Kok tahu sih gitu. Terus kita anak SMA kayak ngeng. Iya. Terus sampai ada momen kita disuruh join ke belakang, masuk ke dalam tuh distro. Office-nya buat sih. ikutan office. Emang itu office? Itu office-nya sih. Apaan office apaan? Nggak ya? Orang kayak gang kecil begitu anjir. Office bisa di gang kecil. Ya udah. Jual beli itu. Ya udah, office kecil-kecilan deh ya. Kita masuk ke office-nya dia tuh kalau kata Ari. Terus diajak ngobrol. Di saat itu gue inget banget kita tuh baru muncul Facebook. Jadi udah Facebook ya muncul. Udah. Pas baru banget ya? Baru banget Facebook muncul, gue bikin account, lu bikin account, terus ditanya kan. Civolta Dimsum belum kan? Nggak Civolta dong, Dimsum. bukan. Nama gue siapa lah itu, Cindy apa lah itu. Ada volta-voltanya sih. Kagak ada gue Ada, foto. Enggak. Palometa Stephen Miller. Jadi guys, gue alay dah anjing, gue bilang. Dulu akun MySpace gue tau gak namanya apa? Cindy Joanna Palometa Oh iya, ada Miller. Joananya anjir, Iya, lupa gue. Joanna, karena gue dulu bilang kalau gue punya anak cewek gue mau kasih nama Joanna. Alay banget gak sih Cindy Joanna Palometa Stephen Miller? Lumayan. Dia anjing, gue bilang. Pada Karena masanya dulu- sih nggak alay. Pada masanya sih keren. Makanya gue bilang, kok nih orang namanya keren-keren banget, gue bikin juga kali ya gitu. Iya, ternyata palsu anjir. Ternyata palsu ya kan. Nah sampai akhirnya kita udah bikin Facebook. Untung udah bikin ya kan, jadi kelihatannya gaul. Ditanya kan tuh sama si vokalisnya, Facebook lu apa? Kenalan. Ya udah deh tuh. Jadi kita mutualan gitu sama
mereka sampai akhirnya mereka konser si 13 ini. 13 nama Killing Me Inside ya? Ya, sama baru tiga-tiganya itulah. Tiga-tiganya itu. Oh iya, 3 band itu launching. Ya, salah satunya ada launching, gue lupa tapi siapa yang launching. Kayaknya Killing Me Inside deh, soalnya dia bikin meet and greet. Iya benar-benar Killing Me Inside. Jadi ada si Killing Me Inside, The 13 sama Sweetest Revenge konser di hanggar Pancoran kan? Iya. Terus dengan lucunya, Lu tahu nggak hanggar Pancoran pada? Kayaknya nggak tahu dah. Apa tahu dulu. Terus dengan lucunya kita datang lagi kerumunan nih. Si vokalisnya, Cindy Ari, sini sih, ada lu nggak sih? Lu datang nggak sih? Gue lupa anjir, gue nggak recall memori itu. Kayak memori gue hilang deh pas SMA. Gue lupa deh, Beberapa. pokoknya ada lu apa enggak, tapi pokoknya lagi Dipanggil kan, iya, disuruh ke backstage kita dipanggil, kan. iya, lagi kerumunan, orang-orang pada manggil Rena. Kayaknya ada gue deh. Gitu. Soalnya kalau enggak, gue nggak mungkin tahu, Oh kan, iya. Iya kan? Tapi memori gue tuh nggak recall sama sekali ke situ. Iya, pokoknya gue ingat banget abis di tengah-tengah kerumunan kita dipanggil tuh sama vokalisnya kayak Cindy sama ini, ayo ikut ke backstage yuk, kenalin nih adek gue. Kan kayak gimana ya, mohon maaf nih, dulu lagi di tengah-tengah crowd ya kan, orang-orang pada memuja-muja dia, terus dibilang ini adek gue. Sekte ya berarti ya? Sekte, kita sekte, udah cult kan berasa orang dalam gue. Anjay, dalam mana bang? Dalam mana? Iya sih, tapi dulu band-band indinya ya modelnya kayak gitu ya, yang emo screamo gitu. Iya, zaman dulu mah lagi hit banget lah. Gak ada tuh dulu band-band indie senja gitu, puitis kan gitu. Baru sekarang ini. Gak ada. Orang mereka bikin lirik aja grammarnya salah. Nah terakhir kan yang Efek Rumah Kaca tuh. Mulai besarnya di dia gak sih? Gue gak tahu ya, sih, tapi kalau di gue tau kayaknya ya. Besarnya di Efek Rumah Kaca. Terus baru pada muncul musisi-musisi indie, baru pada ngangkat kan yang kayak gitu. Tapi kalau Efek Rumah Kaca gue masih dengerin sih, karena mereka masih bagus. Iya. Menurut gue ya. Kalau itu zaman-zaman kita SMA sampai sekarang pas akhir tahun, jadi kita baru discover nih. Kita akhirnya discover Hidden gems. This is really hidden gems. Mas Aldi, sebuah band bernama Kanda Brothers. Kan mohon maaf, saya dulu penggemar live music. Saya dulu lo tuh memang ini ya, ngikut Lala Huta ya? Ngikut Lala Huta. Gue suka banget live music. Nah makanya gue tuh kenapa gue ke hook banget, attach banget. Gue ngomongnya pakai attach banget sama Kanda, karena gue tuh nggak pernah ada satu band yang kalau live tuh gue kayak maksudnya band cafe kayak gitu ya, gue kayak gue suka banget nih sama ini. Enggak, karena kuping gue memang agak sensitif kan ya, maksudnya suka gatel gitu. Goblok. Jadi berkata kasar kan saya, lancang banget. Gue tuh kalau live, kalau ada yang live gue suka sensitif, karena kebetulan gue dibesarkan di keluarga yang bukan musisi gitu. Tapi bapak gue tuh cukup selektif dalam memilih lagu-lagu yang masuk gitu. Terus om dan tante gue juga seperti itu. Pokoknya kita sekeluarga tidak bisa main musik pokoknya, dan gak ngerti musik, cuman sok tahu aja gitu. Dan gue besar di teman-teman yang pada bisa main musik gitu kan. Makanya mantan gue banyak kan Batak kan, yang bisa main musik sama nyanyi gitu. Itulah, jadi gue cukup tau lah mana yang memang mereka mainnya serius, mana yang enggak. Nah masa pencarian sih, ketika gue nongkrong itu sampai ketemu si Kanda Brothers ini, gue nggak pernah ketemu musisi yang mereka serius gitu. Ya, bagus nih. Enggak, gue belum pernah ketemu yang kayak gitu. Oke lanjut Ceh. Iya, nah kalau Ari kan udah akhirnya discover sebuah band yang dia suka banget. Kalau gue sebelum gue suka sama Kanda Brothers, gue sukanya malah Lala Huta duluan. Cuman sekarang kan mereka bubar ya, Wak. Oh iya. Iya, dulu mereka biasa. Iya, dulu tuh happening banget. Gue tahu kok. Happening banget karena mereka mainnya bagus. Suaranya si siapa, gue sampai lupa tuh. Siapa James. sih? Trisia itulah vokalis ceweknya, itu kayak bagus banget gitu. Jadi gue suka di Lala Huta. Jadi setiap hari Rabu gue akan muncul di Beer Hall. Bukan Kamis ya Lala Huta tuh? Rabu. Kalau di Beer ya? Hall Rabu. Kalau di tempat lain mungkin Kamis, gue lupa. Tapi gue biasa di Beer Hall. Tiap Rabu di Beer Hall gue akan ada di situ untuk nontonin Lala Huta. Sampai akhirnya kita ketemu sama Kanda Brothers. Hello. Gitu. Nah akhirnya kita menghabiskan sisa-sisa akhir tahun kita untuk menutup akhir tahun ini dengan nonton si
Kanda Brothers ini. Ceritain dong Ri, kisah sukses kita gimana Ri? Kisah sukses gue, sama si kalau Kanda gue Brothers, Ri. bercerita dulu ya. Iya. How gue discover this hidden gem. Menurut gue, mungkin orang-orang lain udah banyak yang tahu Kanda Brothers. Tapi gue yang memang besar di lingkungan yang banyak musisinya, gue nggak tahu, gue jadi kayak merasa anjing gue kuper ya gitu. Padahal mereka tuh berkarir sudah 20 tahunan ya Mas Aldi ya kalau nggak salah. Nggak ada orangnya by the way di sini jadi. Udah 20 tahunan dari mereka kecil gitu, dan Kanda itu kalau nggak salah nama bapaknya ternyata. Oh. Kalau gue nggak salah ya, maaf. Terus mereka tuh dari jebolan apa, dan ini didikannya Once. Once upon a time. Didikannya itu. Terus jadi gue waktu itu memang tidak sengaja juga discover Kanda. Jadi gue ada plan sama teman gue Nicholas, Firman, Niki gitu. Tadinya tuh gue mau sunsetan sama dia, sunsetan. Jadi dulu tuh sebelum pandemik, gue sama Niko biasanya kayak Sunday sunset. Ya itulah spending our Sunday gitu untuk mempersiapkan kembali semangat di minggu baru. Di Volcano kita menikmati sunset sambil berleyeh-leyeh, ngebir atau mimi lemon tea gitu kan. Nah setelah pandemi ini tidak terlaksana dong itu kebiasaan kita. Iya. Akhirnya gue setelah sekian lama baru ketemu Nico lagi, kita makanlah ke GI. Tadinya kita mau ke Volcano lagi kayak terus gue bilang kayaknya agak PR ya kalau kita harus keluar parkir terus kita pindah ke Volcano, menempuh perjalanan lagi, parkir lagi, terus nanti belum tentu di Volcano akan asik gitu maksud gue. Vibes-nya udah kayak aduh udahlah. Gue cuma mikir si Nico cuma bilang yang bisa smoking di mana Ri, kalau nggak 99 sebenarnya di East Mall itu banyak kan yang di bawah yang bisa smoking kan, but I don't know why gue bilang Soho aja lah, Soho tuh bisa smoking setahu gue. Kalau misal di luar, apalagi di luar, gue ngincer City Lights-nya memang waktu itu, tapi kagak ada. Emang kelihatan di Soho di luar City Lights? Kan view-nya bisa bundaran HI, bukan bundaran Tete. Goblok. Ya emang si Tete makan mulu anjir. Ya kan gue sama Cindy dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngegas. Enak. Kan bundaran HI gitu. Uki sama Jeremy tuh suka begitu meetingnya. Meetingnya ngegibahin orang sambil ngeliatin bundaran HI. Beneran hai saksi bisu. Jadi gue tadinya ekspektasi gue ya udah kita yang penting duduk minum nyantai ngerokok gitu. Ya udah di kalau nggak di Paulaner, tapi gue nggak suka Paulaner kan karena outdoornya itu ngap banget kan Paulaner itu. Yang di bawahnya. Gue nggak pernah di outdoor sih. Wah, kalau di indoornya Paulaner dingin banget. Kita kan jompo ya. Enak. Kan habis itu lu beli bir yang gede-gede gaban kan? Nggak, mohon maaf. Bir tuh cuma bikin kencing doang kalau di kita. Agak sebel juga gue. Terus ya udah kita di Soho, tapi nggak dapet di luarnya. Akhirnya kita di bar. Sambil dikasih tahu nanti akan ada live music. We don't care anyway sih sebenarnya tentang live music itu. Gue cuma mau minum sama temen gue dan ngobrol aja. Dan akhirnya bahan gunjingan kita habis bertepatan dengan Kanda main. Gue cuma ngeliat gini doang. Gue bener-bener cuma ngeliatin doang. Oh ini live musicnya, oke. Udah, masih ada ngobrol-ngobrol hahihi. Yang bikin gue nengok adalah mereka membawakan lagu Coldplay dan BTS, My Universe. Gue nengok dong langsung. Pas gue liat gini, gue lagi liatin. Gue nggak pernah ketemu live band yang pakai earpiece. Kan lo yang pakai earpiece, gue nggak pernah nih ngeliat yang live band gini. Maksudnya untuk gue waktu itu belum tahu mereka sebagus apa, seberkualitas apa. Sampai akhirnya gue berpikiran biasanya band-band kayak gini nggak ada yang pakai earpiece kan. Tapi kok mereka pakai earpiece gitu. Dari situ akhirnya gue memperhatikan live mereka sampai habis gitu. Dan rapi banget. I see. Sambil lagunya mereka kan kayak ini ya. Kayak apa itu? Kakak lu kenapa nggak ngangkat? Kan nggak kelihatan juga. Lagu ibadah. Oh. Gue sampai bilang sama Niko di awal gini, Nik, gue yakin kayaknya ini anak-anak jemaat GPCC dah bikin lagu. Sumpah. Beneran dah kayaknya anak-anak GPCC dah Nik dah.
iya ya kayak bener-bener lagu ini ya, lagu pujaan ya. Iya, karena lo tahu kan apa dentuman drumnya dan iramanya kayak gimana kan, mirip banget. Sampai akhirnya Cindy terus ngedate nonton Kanda. Akhirnya gue, Cindy, dan Nico punya kesempatan untuk nonton Kanda lagi. Di malam itulah kita request lagu dengan hashtag mengejar Kakanda sambil ibadah. Kebetulan karena buka wine ya, jadi kayak sekalian perjamuan kudus gitu maksud gue. Padahal yang Kristen juga cuma 2. Enggak cuman dong, dari bertiga yang Kristen 2 bukan cuman Oh namanya. iya. Kalau yang Kristen cuma 1 masih wajar. Duh, sebel juga. Dan ya akhirnya kita di akhir tahun kemarin dapat berkat banyak lah, lumayan ya. Bisa refresh untuk nonton juga beberapa kali Kanda, sampai akhirnya mereka agak mungkin udah attach juga sama kita. Attach. Ya gitu. Akhirnya ketika kadang kita request lagu udah nggak pakai kertas lagi gitu, pakai tatapan mata aja gitu. Last time lu sama lu kan Iya, yang Natal. enggak, bukan yang lu ngambek karena lu nggak diajak. Last time banget deh, Itu kapan sih? after Natal. Pokoknya Yang lu di pernah Leon. yang di Leon. Kan setelah Leon, bukannya kita Leon abis itu kita Roosevelt. Oh, abis tahun baru ya itu ya. Iya. Abis tahun baru yang lu nggak ikut ya. Ya itu gua nggak request lagu, tiba-tiba diputerin sama si Aldi, diputerin Spotify kali ya. Jadi malam itu gue memang lagi heboh-hebohnya kan, maksudnya lagi pusing-pusingnya. Gue juga nggak terlalu enjoy, bukan nggak terlalu enjoy sih, gue kayak banyak yang di kepala gue. Tahu-tahu di lagu sebelum itu si Aldi udah biasa lah, Aldi entertainnya kayak gimana gitu kan. Terus gue cuman ya dah, tahu-tahu genjreng ya mas, lo yang bener aja mas. Gue lagi capek nih, lo yang bener aja dong. Lagu kita. Iya, keren banget ya. Lagian tahu nggak sih momen kita lagi ngapain sampai kita punya signature song sama mereka? Oh, lagi ngeliat Spotify, kita bingung request apa ya? Itu Udah di liat Spotify Roosevelt deh. itu. Iya, di Roosevelt. Udah nih jadi di signature aja. Bener kan jadinya, mereka keinget. Itu sih salah satu gongnya. Sama yang habis itu kan di Roosevelt juga. Ketika kita FOMO, orang-orang kok udah pada request ya, kita nggak ditawarin apa-apa nih. Biasanya kayak mau request nggak gitu. The moment itu kayak si Aldi langsung mau request apa gitu. Hah? langsung menghadap ke kita ya. Hah? Gitu. Jadi sungguh berfaedah ya tahun 2021 kita. Well, kita menutup akhir tahun dengan sangat enjoy our life sih. Gue setuju sih. Iya. Kapan lagi emang ada tuh teman-teman kita yang udah pada kawin, udah pada nikah, punya anak, bisa kayak begitu? Gue rasa sih kagak. Kenapa lu julid banget? Mohon maaf nih, Bray. Ada siapa sih sini kayak gitu? Nggak ada siapa-siapa. Cuman gue merasa kayak gue living my best life aja. Iya with sih. no regrets. Kayak banyak. Ya, at least I have my best friend gitu loh di sini. Ya. You're my best friend. She's a Real real bad bad bitch. Udah dong. Apalagi nih Ci. Ya udah begitu aja sih akhir tahun kita. Banyak lah pokoknya 6 bulan 2021 itu. tapi ya overall ya sangat disyukuri lah the roller coaster that happens in 2021. Iya. Dengan akhirnya ya kalau love life nggak usah diomongin lah ya. Nggak usah lah. Segala Gitu-gitu macam aja, pusing-pusing, cinta-cinta. mabok Mabok. kerja ya begitulah pokoknya. Dan kita akhirnya sampai kayak punya ya udah mau refresh, misalnya mau nonton Kanda, mau refresh, mau go-kart, mau apa segala gini gitu banyak opsi jadinya. Tapi ya tahun baru kemarin seru sih, oke lah. Iya, cukup Natal seru dan lah. tahun baru Meriah ya.
Meriah Gebiar banget. nggak? Gebiar BCA. BCA. Maaf nih bawa brand. Kalau orang-orang kan jangan disebutin brandnya gitu kan, gak dibayar. Biarin aja, gak ada harganya juga. Justru kan pendengar kita yang sepadan dengan penontonnya BTS ini. BTS Yang banyak banget ini pendengarnya. banyak banget ini, biar tahu aja, nggak apa-apa. Kita mah nggak pelit soalnya, anaknya baik hati. Bohong, nggak baik hati. So ya harusnya kita melakukan perkenalan ini di awal-awal kita bikin channel YouTube sih, tapi ya udahlah ya. Yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru sambil kita masih ada tahun baru lagi di bulan depan nih. Tiap bulan tahun baru, sumpah gue tandain. Entar bulan April kita bikin tahun baru apa gitu kali ya. Iya, ngadi-ngadi aja yuk. Suka-suka kita. Yang penting judulnya tahun baru gitu. Tahun baru, pokoknya tiap bulan harus tahun baru. Harus tahun baru gitu. Gitu guys. Ya udah, buat season 2 sampai season 2. Gue aja nggak tahu Episode 2. kenapa tiba-tiba ada season 2. Gak ngerti, gue mau ngikutin Ari aja nih. Ada season 2 episode 1. Ya Allah, kayak series di Netflix, Wak. Iya, jadi untuk episode 2 kapan ya tayangnya? Lah, tungguin aja. Ya tungguin aja lah, soalnya kan kita di sini juga bukan cuma yang rebahan-rebahan ya. Sombong kali. Kita juga kayak ada yang kita lakukan gitu. Ngasuh kucing maksudnya sih. Iya, membersihin ee. Bersihin kucing gitu. Ya udah, semoga di tahun 2022 all the manifest itu come true ya. Amin. Terutama manifesting gue ya. Amin. Yang ditunggu ininya ETA-nya ya. ETA-nya. Tinggal ETA-nya aja gitu kan. Sebenarnya di vision gue udah, but anyway udah. Ya udah, kita sampai bertemu lagi di setahun lagi. Enggak dong, di tahun baru selanjutnya. Bulan depan. Bulan depan. Oh, gue tahu lo mau bikin bulan April ada tahun baru biar ketemu lagi kan. Iya. Biar ada naik konten lagi kan, naik tayang Betul. lagi. Ya udah. Cindy dan Ari Signing out. bye. Ada Bye-bye. anyongnya nggak sih? Anyong nanan cisuya, udah gitu.